Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kalian dengar tentang sebuah desa di kaki gunung yang memiliki sebuah sendang yang sangat keramat? Kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sana hingga membuat warga desa takut mendekat, apalagi jika sampai mandi di sana. Selamat datang di Rendra Story Horror. Kisah kali ini berjudul Sendang Terlarang, Misteri di Desa Kaki Gunung. Baik, langsung saja kita ke ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hidup sebuah komunitas yang tenang dan damai. Desa ini dikenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Tanahnya subur, sawahnya hijau, dan warganya hidup dalam kerukunan. Setiap hari mereka bergotong royong, saling membantu dan hidup sederhana. Namun ada satu hal yang selalu menghantui mereka. Di tengah desa tersembunyi sebuah sendang, sebuah mata air yang dipercaya oleh warga desa sebagai tempat yang sangat keramat. Konon sendang tersebut adalah tempat yang hanya bisa digunakan oleh orang-orang tertentu, dan mandi di sana akan membawa malapetaka. Sejarah sendang itu sudah dikenal turun-temurun. Dahulu kala, tempat itu dipercaya sebagai tempat mandi para bidadari. Airnya yang jernih dan tempatnya yang indah membuat para bidadari turun dari kayangan untuk mandi dan beristirahat di sana. Namun, seiring berjalannya waktu, sendang itu semakin terlupakan dan berubah menjadi tempat yang dipenuhi mitos yang menyeramkan. Pak Jaya, kepala desa yang sudah menjabat selama lebih dari 10 tahun, adalah orang yang pertama kali mengingatkan warga desa tentang larangan mandi di sendang tersebut. Dia selalu bercerita bahwa sendang itu memiliki kekuatan yang sangat besar, dan jika sampai ada yang melanggar, bencana akan menimpa desa. Namun, tidak semua warga desa percaya pada cerita itu. Beberapa dari mereka justru meremehkannya. Mereka menganggap cerita itu mitos yang diciptakan oleh para tetua untuk menakut-nakuti warga. Suatu malam, saat bulan purnama sedang bersinar terang, kepala desa, Pak Jaya, berjalan sendirian menuju sendang. Tak ada seorang pun yang tahu tujuan sebenarnya. Di balik tampangnya yang bijaksana, Pak Jaya ternyata menyimpan rahasia kelam. Di balik senyum ramahnya, ia melibatkan dalam sebuah ritual hitam yang mengerikan. Sendang itu kini bukan lagi tempat suci yang terjaga. Ia telah berubah menjadi tempat pesugihan yang mengerikan. Setiap bulan purnama, 5 kepala manusia harus menjadi tumbal untuk mempertahankan kekayaan yang diperoleh oleh Pak Jaya. Mitos yang ia sebarkan tentang sendang hanya untuk menutupi kebusukannya. Warga desa yang takut semakin menjauhi tempat itu. Sementara Pak Jaya terus menjalankan ritual gelapnya. Namun segala sesuatu yang tersembunyi pasti akan terbongkar suatu hari. Seorang pemuda bernama Arif yang datang dari luar desa untuk melanjutkan kuliah. Mendengar cerita aneh tentang sendang itu, Arif yang awalnya hanya menganggapnya sebagai cerita tak lebih dari sebuah dongeng, merasa tertarik untuk mencoba tahu lebih dalam. Malam itu, Arif memutuskan untuk mengunjungi sendang tersebut. Dengan berbekal keberanian, ia berjalan menembus kegelapan menuju tempat yang selama ini dihindari oleh warga desa. Langkahnya semakin berat saat ia semakin dekat ke sana. Sesampainya di sendang, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di tepi sendang, Arif melihat seseorang duduk bersemedi. Seorang lelaki tua dengan pakaian putih, rambut panjang beruban, dan wajah penuh keriput. Lelaki itu adalah juru kunci sendang yang dipercaya sudah berpuluh tahun menjaga tempat itu agar tidak ada yang melanggar aturan. "Siapa kamu?" tanya lelaki tua itu. Suaranya serak seperti berbisik dalam angin malam. Arif terkejut, namun ia berusaha tetap tenang. Saya Arif. Saya hanya ingin tahu lebih banyak tentang tempat ini." Lelaki tua itu menatapnya tajam. "Tempat ini bukan untuk sembarangan orang, nak. Jika kamu berniat buruk, bencana akan menjemputmu." Arif merasa ada sesuatu yang aneh dengan kata-kata lelaki tua itu. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang mengintai di balik sendang ini. Tiba-tiba, suara gemericik air terdengar semakin keras, dan tiba-tiba air sendang mulai berputar. Arif terkejut. Langkahnya mundur, namun lelaki tua itu memegang tangannya dengan erat. "Kau harus tahu kebenaran tentang sendang ini." Arif merasakan tangan lelaki tua itu semakin erat menahan pergelangan tangannya. Wajah lelaki itu yang keriput dan penuh bekas waktu. "Tak semua yang datang ke sini
bisa kembali dengan selamat, nak, kata lelaki itu. Sendang ini bukan sekedar mata air biasa. Dulu, ia adalah tempat yang digunakan oleh para bidadari. Namun kini, ia telah menjadi sarang kegelapan. Arif merasa tubuhnya menggigil mendengar penuturan lelaki itu. Ia merasa ada yang tak beres dan rasa ingin tahunya semakin besar. Apa maksud Bapak dengan sarang kegelapan? Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini, Pak? Lelaki tua itu menarik napas panjang, lalu dengan suara yang terdengar bergetar, ia melanjutkan. Kepala desa, Pak Jaya, dia telah mengubah tempat ini menjadi tempat pesugihan. Setiap bulan purnama, 5 kepala manusia harus menjadi tumbal. Jika tidak, malapetaka akan datang. Arif terkejut. Apa? Kepala desa? Jadi selama ini yang kami dengar itu benar? Ini bukan hanya cerita kosong? Lelaki tua itu mengangguk pelan. Cerita itu bukan hanya mitos. Kepala desa telah mengorbankan banyak nyawa untuk mendapatkan kekuasaannya. Ia mengiringkan orang-orang ke dalam sendang. Dan mereka tidak pernah kembali. Sendang ini menyimpan kekuatan yang sangat besar. Dulu, dukun yang kalah dalam perang dengan prajurit sakti membuat sumpah bahwa siapapun yang mandi di sini akan membawa malapetaka. Dan sendang ini menjadi tempat yang haus akan darah. Arif merasa ada yang mengganjal. Jadi selama ini kepala desa menggunakan sendang ini untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Dan kalian semua tidak bisa apa-apa. Lelaki tua itu menundukkan kepalanya. Kami yang menjaga sendang ini hanya bisa berharap pada yang lebih tinggi. Kami menjaga agar tidak ada yang datang dan melakukan kesalahan. Tapi sudah terlambat, nak. Bencana sudah mulai terjadi. Saat lelaki tua itu berkata demikian, tiba-tiba langit di atas mereka berubah gelap. Seperti ada bayangan besar yang melintas di atas pohon-pohon. Arif menoleh ke arah sendang dan seketika itu ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Apakah itu pertanda? Tanya Arif mencoba tetap tenang. Lelaki tua itu menggenggam tangan Arif lebih erat lagi. Itu bukan pertanda baik, nak. Bencana sudah mulai. Sendang ini harus dijaga dan hanya mereka yang memiliki pengetahuan dan kekuatan tertentu yang bisa menghentikan kutukan ini. Kau punya sesuatu dalam dirimu yang bisa menyelamatkan desa ini, nak. Arif bingung. Saya? Apa yang bisa saya lakukan, Pak? Lelaki tua itu memandang dalam-dalam ke mata Arif. Kau adalah titisan prajurit sakti yang dulu berperang melawan dukun itu. Kekuatanmu ada dalam darahmu, meski kau belum menyadarinya, nak. Arif merasa semakin bingung. Apa yang Bapak katakan? Saya bukan siapa-siapa, Pak. Saya hanya seorang mahasiswa yang kebetulan ada di sini, Pak. Tidak, nak, jawab lelaki tua itu. Dulu ada seorang prajurit yang sangat sakti yang mengalahkan dukun yang pernah mengutuk sendang ini. Kekuatanmu ada pada dirimu, hanya saja kau belum mengetahuinya. Arif merasa seluruh tubuhnya mulai panas. Rasa ingin tahu dan rasa takut bercampur aduk. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Saya harus menghentikan semua ini. Lelaki tua itu melepaskan genggaman tangannya dan berdiri menghadap ke sendang. Kau harus memulai perjalanan ini, nak. Menyadari kekuatanmu, menguasai ilmu yang tersembunyi dalam dirimu. Jika tidak, desa ini akan hancur dan sendang itu akan terus menuntut korban. Langkah Arif terasa berat, tapi ia tahu satu hal, sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya dan ia harus siap-siap menghadapi semua itu. Malam semakin larut dan langit yang gelap semakin menambah suasana mencekam. Arif memutuskan untuk tidur malam itu di rumah lelaki tua itu. Namun matanya tak bisa lelap. Berbagai pertanyaan terus berputar dalam pikirannya. Semua yang diceritakan lelaki tua itu terlalu mustahil untuk diterima begitu saja. Titisan prajurit sakti, gumam Arif pelan sambil menatap langit yang tak terlihat jelas karena kabut yang tebal. Namun suara ketukan dari jendela mengalihkan perhatiannya. Arif segera bangun dan berjalan mendekat. Siapa itu? Arif berbisik, mencoba menenangkan dirinya.
Tidak ada jawaban, hanya deserian angin yang semakin kencang. Lalu suara halus itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seakan-akan ada yang memanggil namanya. Arif, Arif. Suara itu terdengar begitu jelas, seperti suara perempuan, namun tidak manusiawi. Arif segera membuka jendela dan menatap keluar, namun tidak ada siapa-siapa pun di sana, hanya kegelapan yang menyelimuti. "Siapa yang memanggilku?" tanya Arif dalam hati. Tiba-tiba dalam keremangan malam, ia melihat sebuah bayangan melintas di depan rumah, menyusuri jalan setapak menuju ke arah Sendang. Arif merasa penasaran, meskipun ketakutan mulai merayap di dalam dirinya. Tanpa pikir panjang, ia segera mengikuti bayangan itu. Ketika ia sampai di pinggir Sendang, bayangan itu hilang begitu saja, seakan menyatu dengan kabut yang semakin tebal. Arif berdiri terpaku, namun sebuah suara kembali terdengar dari dalam Sendang. Datanglah, Arif, ini takdirmu. Tiba-tiba Arif merasakan tubuhnya lemas dan kakinya terasa berat. Ia jatuh terduduk di pinggir Sendang, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk berdiri. Namun matanya melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdebar kencang. Di dalam Sendang, ia melihat sebuah sosok yang sangat besar dengan mata menyala seperti api. Sosok itu tertawa kecil, seolah menantang Arif untuk mendekat. Siapa kamu? Siapa? Siapa kamu sebenarnya?" Suara Arif hampir tak terdengar, gemetar ketakutan. Sosok itu tersenyum lebar. Aku adalah penjaga Sendang ini. Aku adalah bagian dari kutukan yang engkau harus hadapi. Arif merasa seluruh tubuhnya semakin lemas. Ia ingin melarikan diri, namun kakinya tidak bisa digerakkan. Sosok itu semakin mendekat dan suara itu semakin keras, memenuhi telinganya. Kenapa kamu menunggu di sini, Arif? Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Suara itu semakin mengancam. Arif menatap kosong ke arah sosok itu. Ia merasa kesulitan untuk bernapas, seperti ada sesuatu yang mengekangnya. Saat itulah lelaki tua yang sebelumnya menemui Arif muncul dari balik kabut. Dengan langkah mantap, lelaki tua itu menghampiri Arif dan berdiri di depan Sendang, menghadang sosok tersebut. Jangan takut, nak. Itu hanya ilusi. Dia tak bisa menyentuhmu jika kau tidak takut. Lelaki tua itu mengangkat tangan dan memukul udara, seperti menghancurkan sesuatu yang tak terlihat. Sosok itu mengeluarkan tarikan keras yang menghilang begitu saja. Arif yang sempat kehilangan kesadarannya perlahan membuka mata. Lelaki tua itu membantunya berdiri. Kau harus belajar lebih banyak, nak. Itulah salah satu kekuatan yang akan kau hadapi, dan itu baru permulaan. Arif terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Jadi, semua ini nyata. Semua yang Bapak katakan itu benar. Lelaki tua itu mengangguk, wajahnya serius. Kau adalah satu-satunya yang bisa menghentikan kutukan ini. Kau adalah satu-satunya yang bisa menghentikan kutukan ini. Namun, perjalananmu masih panjang. Arif mengangguk pelan, mencoba memahami betapa besar beban yang kini ada dalam pundaknya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Lelaki tua itu menatap Arif tajam. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Pak? Lelaki tua itu menatap Arif tajam. Pertama-tama, kau harus menemukan ilmu yang hilang dalam dirimu. Kau harus menguasai ajian yang terkubur dalam darahmu. Hanya dengan itu, kau bisa melawan kekuatan yang ada di Sendang ini. Arif merasa langkahnya semakin berat. Tapi bagaimana saya bisa belajar semua itu, Pak? Saya tidak tahu apa-apa tentang ilmu seperti itu. Jangan khawatir, nak. Aku akan membantumu. Kau harus percaya pada dirimu sendiri, jawab lelaki tua itu dengan penuh keyakinan. Arif mengangguk sekali lagi. Baiklah, saya siap, Pak. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini baru permulaan dari perjalanan panjang yang menakutkan. Hari itu, Arif merasa kebingungan dan semakin terbelenggu oleh kenyataan yang baru saja ia alami. Ia baru saja melihat sosok gaib yang mengancam nyawanya. Tapi lelaki tua itu berhasil mengusirnya dengan ajian yang sangat kuat. Namun, ancaman dari Sendang itu belum berakhir. Masih banyak yang harus Arif pelajari dan waktu tidak berpihak kepadanya.
Lelaki tua yang bernama Kiwira mengajak Arif berjalan ke sebuah gua kecil di pinggir hutan. Di dekat Sendang, gua ini dikenal sebagai tempat latihan bagi mereka yang ingin menguasai ilmu-ilmu gaib. Kau harus belajar mengendalikan dirimu, nak, kata Kiwira sambil melangkahkan menuju gua. Ilmu ini bukan tentang kekuatan fisik, tapi tentang mengendalikan diri dan kepekaan terhadap dunia lain. Arif mengikutinya tanpa banyak bicara. Meski banyak merasa asing dengan semua ini, ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia harus mempelajari ajian-ajian yang diturunkan oleh leluhurnya jika ia ingin menghentikan bencana yang semakin dekat. Di dalam gua, Kiwira menyuruh Arif untuk duduk bersila. Kiwira kemudian memulai prosesi dengan membacakan mantra kuno yang sudah lama tidak terdengar di telinga Arif. Rasakan energi yang mengalir di tubuhmu, kata Kiwira dengan suara tenang. Kekuatan ini ada dalam dirimu, hanya perlu dibangkitkan. Arif mencoba fokus mengikuti instruksi Kiwira, namun hatinya masih penuh keraguan. Bagaimana mungkin ia bisa menguasai kekuatan seperti itu? Selama ini ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk kuliah dan bermain, bukan untuk mempelajari ilmu gaib. Namun seiring waktu berjalan, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah getaran yang halus mulai merasuk ke tubuhnya, seolah ada sesuatu yang terbangun di dalam dirinya. Matanya pelan terpejam dan ia merasa dirinya semakin tenggelam dalam suasana yang asing ini. Di luar gua, kabut malam semakin tebal. Tiba-tiba suara desisan terdengar keras dari kejauhan, membuat Arif terperanjat dan membuka matanya di luar gua. Di luar gua, sosok ular besar melintas di antara pepohonan seakan mengintai. Kiwira yang masih duduk dengan tenang tersenyum. Itu adalah salah satu tanda bahwa kau sudah mulai menguasai ilmu ini. Namun, kau harus siap menghadapi lebih banyak lagi ancaman. Sendang ini bukan hanya sekedar tempat terkutuk, di dalamnya terdapat kekuatan yang luar biasa yang bisa saja membunuhmu kapan saja, Arif. Arif menggigit bibirnya. Rasa takut kembali sedang menghampirinya. Apa yang harus saya lakukan untuk menghadapinya, Ki? Kiwira berdiri dan menepuk bahu Arif. Kau harus terus berlatih, nak. Ingat, bukan hanya tubuh yang harus dilatih, tetapi juga pikiran dan hati. Kau harus belajar menyeimbangkan ketiganya untuk mengalahkan kejahatan yang ada di sini. Arif mengangguk pelan meskipun perasaan was-was terus menghantui dirinya. Sementara itu, kabut di luar gua semakin tebal dan suara desisan ular semakin dekat. Malam semakin larut dan Arif masih berdiri di dalam gua bersama Kiwira. Suasana di luar semakin mencekam. Kabut tebal menggelayut di seluruh desa, membuat langit terlihat seolah hampir menyentuh bumi. Suara desisan dari ular yang mengintai semakin jelas terdengar, seakan semakin dekat. Tidak ada jalan kembali, Arif, kata Kiwira dengan suara tenang tapi tegas. Apa yang akan datang ke desa ini bukanlah sesuatu yang bisa kau hadapi hanya dengan kekuatan biasa. Itu adalah kekuatan yang jauh lebih besar dan gelap yang mengancam seluruh desa. Arif merasakan tenggorokannya tercekat. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak tahu banyak tentang ilmu ini, Ki. Kiwira tersenyum tipis. Tidak ada yang tahu segalanya pada awalnya, nak. Tapi, satu hal yang pasti, kau harus memilih hati yang kuat. Kekuatan sejati datang bukan dari ajian atau mantra, tapi dari ketulusan hati. Arif menunduk, berpikir keras. Meskipun ucapan Kiwira membuatnya sedikit tenang, rasa takut masih membelenggu dirinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ki, jika sendang itu begitu berbahaya, mengapa saya harus tetap di sini, Ki? Tanya Arif ragu. Kiwira menghela napas panjang, memandang Arif dengan pandangan serius. Karena kau adalah satu-satunya yang bisa menghentikan semua ini, Arif. Kau adalah titisan prajurit sakti yang dulu berjuang untuk melindungi desa ini. Kekuatanmu sudah ada dalam dirimu. Hanya saja kau belum menyadarinya. Arif terkejut mendengar kata-kata Kiwira. Saya tidak tahu apa yang kamu maksud, Ki. Kelak kau akan mengerti, nak, jawab Kiwira. Sekarang kita perlu kembali ke desa sebelum semuanya terlambat. Tanpa menunggu lama,
Kiwira membawa Arif keluar dari gua itu dan kembali menuju desa. Namun saat mereka berjalan kembali, sosok ular besar yang mereka dengar tadi muncul di hadapan mereka. Ular itu meluncur dengan cepat, dengan tubuhnya yang panjang dan berbisa. "Jangan takut Arif," teriak Kiwira. "Kendalikan dirimu, jangan biarkan rasa takut menguasaimu." Arif menggenggam nafas, berusaha menenangkan dirinya. Sesuatu dalam dirinya mulai terbangun dan ia merasakan sebuah kekuatan yang asik mengalir. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Arif mengangkat tangannya dan sebuah cahaya biru yang lembut muncul dari telapak tangannya melingkupi dirinya. Ular itu berhenti sejenak, tampaknya terkejut dengan cahaya tersebut. Namun, tidak lama kemudian, ular itu kembali menyerang dengan cepat dan mencoba menggigit Arif. "Kendalikan itu energinya." Arif menggertakkan gigi, berusaha mengendalikan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Dengan nafas berat, ia fokuskan energinya pada ular tersebut. Perlahan, tubuh ular itu mulai bergerak mundur, terhalang oleh kekuatan yang dikeluarkan oleh Arif. Dalam sekejap, ular itu menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan mereka berdua. "Bagus Arif," kata Kiwira dengan bangga. "Itu baru permulaan. Tapi ingat, kekuatan itu tidak hanya bertahan hidup. Kau harus menggunakannya untuk menyelamatkan desa ini." Arif hanya bisa mengangguk meskipun ia masih bingung dengan apa yang terjadi, apa yang akan terjadi selanjutnya, dan bagaimana bisa menghentikan bencana yang semakin dekat. Sesampainya di desa, suasana semakin mencekam. Penduduk desa tampak cemas. Mereka berkumpul di balai desa, berbicara dengan suara pelan. Dari kejauhan, Arif melihat sebuah cahaya yang sangat terang muncul dari arah Sendang. Cahaya itu tampaknya menarik perhatian banyak orang dan tidak ada yang berani mendekat. "Kiwira, ada apa dengan cahaya itu?" tanya Arif. "Itu tanda buruk nak," jawab Kiwira dengan serius. "Pesugihan yang dilakukan kepala desa semakin kuat. Kita harus bertindak cepat." Siapakah yang sebenarnya dibalik kekuatan kepala desa yang semakin menguat? Apa yang akan terjadi ketika Arif menyadari lebih banyak tentang titisan prajurit sakti dalam dirinya? Akankah Arif mampu menguasai kekuatan itu sebelum semuanya terlambat? Temukan jawabannya di Rendra Story Horror. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.